Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya baru nikah sudah lengkap gih, sudah lengkap. Mendarat ngerawas manik sebenarnya gih. Cuma karena yang diminta dan semuanya itu tadi berkat Syekh Zainuddin, berkat NW. Kalau tidak ada NW dari Syekh Zainuddin, tidak mungkin kita dikenang sama ulama-ulama hebat ya. Nah, jadi apa yang perlu kita harus di jiwa kita tanam siapa mau nasih, sehingga kita tidak seperti kata Tuan Guru Bajang tadi. Siapa Tuan Guru Bajang? Zainuddin Sah. Kenapa nama Tuan Guru Bajang? Karena namanya Zainuddin Sani ya. Dinamakan Tuan Guru Bajang sama saya karena namanya Zainuddin ya ya. Itu. Nah, jadi semuanya itu nyangkut sapuna sampai tadi, dan sebenarnya yang tidak usah pidato lengkap tadi nih. Cuma karena pelinggi itu mau mendengar tiang ya, tiang baca saja pidato. Boleh Kang baca atau sudah nggih? Sudah dari tadi nggih? Sudah nanti tidak usah yang pidato nggih? Tidak ada pidato. Cukup beruno, cukup beruno. Kalau tidak ada NW, tidak ada Zainuddin, tidak mungkin. Nggih, tidak mungkin kita bisa zikrol, tidak mungkin ada mahat, tidak mungkin ada doktor-doktor dapatan mahat dan lain sebagainya. Tuan guru, sehingga ada pas NTB berkat Syekh jadi Syekh Zainuddin itu harus bersyukur Syekh Zainuddin nggih. Nah, Nenek tahu pidato nggih? Nenek nggih? Cukup tak? Baru nikah cukup. Cukup baru nikah. Ulama besar, ulama hebat, luar biasa cintanya sama kita semua orang Lombok. Kenapa orang Lombok dicintai? Karena Syekh berkat Zainuddin Al-Alamah ya. Nenek pidato nggih? Cukup baru kan? Ya cukup. Ya nggih. Cuma tak dengar orang dia. Wah lengkap si buru ini mirahan dah ni token masih tahu nak kena. Cuman mungkin anak-anakku dan kita semua yang ndak tertanam mendengar itu, artinya ndak menghayati, yang ndak akan ngerti. Nggih? Bagaimana? Saya mau baca pidato saya. Lengkap si Bruno hebat. Ngasih abang Nenek ngeraos. Enggak Nenek tahu. Yang demen yang dengar baru. Muna sayang LNW luar biasa. Sayang di Lombok berarti luar biasa Bapak. Ninde Tiwan Tajung demen paling dina pinter bukan karena Syekh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Paparijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfal wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur
wahfal wa ayyid nahdlatal watani bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfal wa ayyid nahdlatal watani bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Mudir Madrasah As-Salatiyah Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Majid Said rahmatullah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Adib Asy-Syaikh Abu Abdillah Mustafa bin Abi Zayyan At-Tilimsani Al-Jazair. Yang terhormat Dewan Musyasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon dari BBNW hingga ranting. Yang terhormat pimpinan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Anjani beserta seluruh masyayikh. Yang terhormat para tuan guru mutaharrijin Madrasah As-Salatiyah yang tergabung dalam PAS NTB. Yang terhormat para kepala sekolah, asatiz dan ustazat. Yang terhormat para tamu undangan, para wali santri, mutaharrijin, mutaharrijat, dan tulab thalibat baru yang berbahagia. Perhatikan ya, karena kita hebat karena Bapak. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah dan ridhonya, sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan menyelenggarakan dan menghadiri acara silaturahmi pendidikan Al-Zikrul Hauliyah ke-51 Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon di Anjani, Lombok Timur. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta semoga doa ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang mendoakan kita pada setiap awal pengajian beliau agar masuk surga bighairi hisab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi ingat para pesan Tuan Guru Bajang tadi ada syaratnya. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan alamil besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan berikut beliau ila yaumidin, dan semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari kemudian. Amin ya mujibus sa'ilin. Hadirin yang kami muliakan, pada pembukaan tahun ajaran baru dan akhir tahun ajaran biasanya di Anjani diadakan acara silaturahmi pendidikan dan Al-Zikrul Hauliyah. Dua acara ini diadakan secara terpisah dengan dihadirin yang sebagian berbeda. Namun untuk tahun ini kita adakan acara bersamaan untuk lebih menyemarakkan kedua acara tersebut. Silaturahmi pendidikan sangat penting diadakan sebagai sarana pertukaran informasi antar pengelola lembaga pendidikan atau sebagai bentuk evaluasi terpadu untuk kemajuan bersama. Namun demikian, yang paling penting adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan antar seluruh elemen pendidikan di bawah binaan Nahdlatul Wathon. Dengan demikian, maka akan muncul persepsi yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Perkembangan pendidikan di Indonesia ini sudah cukup maju. Berbagai bentuk dan sistem pendidikan yang muncul dengan varian yang beragam. Itu terjadi karena pemikiran tentang fungsi dan tujuan pendidikan mulai bergeser seiring bergesernya paradigma dan kebutuhan manusia terhadap pendidikan itu sendiri. Perkembangan pendidikan dan perubahan pola pikir masyarakat tersebut harus dapat dibaca oleh para pengelola pendidikan ini, sehingga secara kreatif
akan dapat menyesuaikan dengan tuntutan tanpa meninggalkan kekhususan lembaganya. Perlu diingat, di era pasar bebas ini pendidikan juga termasuk salah satu komoditas yang dipersaingkan. Lembaga pendidikan asing dapat didirikan dan bersaing di Indonesia. Hal ini harus diwaspadai dengan meningkatkan mutu pembelajaran beserta sarana prasarannya. Dan harapan saya ke depan, kader-kader Nahdlatul Wathon harus terus berpikir untuk membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan yang berkarakter mendahulukan kualitas keilmuan dan keterampilan yang berlandaskan pada rigiditas yang mapan. Saya ingin sistem klasik tidak diabaikan, namun tetap dinamis mengadopsi kemajuan dan sistem modern yang relevan dengan visi misi Nahdlatul Wathon. Hadirin hadirat yang kami muliakan, syukur alhamdulillah amal usaha Nahdlatul Wathon di bidang pendidikan yang dimulai dari berdirinya Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI yang didirikan oleh Ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tahun 1937, terus tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dan kini Madrasah Nahdlatul Wathon telah berjumlah ribuan yang tersebar di berbagai provinsi di Nusantara. Pesatnya perkembangan pendidikan di bawah binaan Nahdlatul Wathon tidak terlepas dari kerja keras dan cita-cita mulia dari anjum kader-kader dan masyarakat Nahdlatul Wathon. Anjum dan kader-kader pioner pendiri madrasah dan sekolah banyak sekali yang berasal dari abituren Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon, sehingga saya bangga jika dikatakan bahwa keberadaan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon merupakan lembaga khusus dalam organisasi Nahdlatul Wathon sebagai tempat mencetak kader, ulama dan pendidik Nahdlatul Wathon. Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon didirikan oleh Maulana Syekh pada tahun 1965 untuk banin, Ma'had lil Banin, dan pada tahun 1974 didirikan juga Ma'had lil Banat. Didirikan Ma'had ini karena beliau sangat menyadari betapa pentingnya lembaga khusus untuk pengkaderan ulama dan pendidik sekaligus pejuang Nahdlatul Wathon. Ingat nih, pejuang. Karena itu selama hayat Al-Maghfurlah Ma'had langsung berada di bawah kendali dan bimbingan beliau. Dalam pengelolaan Ma'had sebagai lembaga kaderisasi perjuangan, Al-Maghfurlah telah banyak mentradisikan nilai-nilai luhur untuk mencetak kader yang militan yang harus terus kita lestarikan, kita kaji, renungkan dan kembangkan tanpa keluar dari koridornya, agar dalam pengelolaan Ma'had tidak salah arah. Salah satu tradisi ini adalah bahwa pada setiap penerimaan murid tulab baru, wali murid tulab harus ikhlas menyerahkan putra putrinya untuk dibina sesuai dengan keinginan Al-Maghfurlah. Ungkapan penyerahan yang digambarkan dengan kalimat yang nyerah mayung sebungkul berarti bahwa para wali santri telah menyerahkan putra putrinya sepenuh hati agar dididik menjadi tulab yang tunduk dan taat
pada seluruh aturan di Mahat, karena para tulab telah menjadi murid pendiri Mahat, yaitu Ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh. Memang secara lahiriah para tulab tidak lagi bertemu dengan pendiri Mahat, tetapi ilmu yang para tulab terima selama belajar di Mahat bersumber dari ilmu pendiri Mahat. Belajar di Mahat harus didasari dengan motivasi untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah tidak mungkin akan diperoleh bila para tulab tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh pendiri Mahat. Hadirin kami muliakan, selain itu kita juga harus menghayati tradisi-tradisi yang diharapkan oleh Ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh dalam mengelola Mahat, termasuk dalam penerimaan masyaikh. Masyaikh Mahat bukan semata-mata dilihat dari kemampuan intelektual, akademis, dan kecerdasannya, tetapi yang lebih penting adalah akhlak, penghargaannya terhadap guru, dan pemahamannya terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon. Lebih-lebih pada saat ini pemahaman akan hal itu menjadi semakin penting. Oleh karena itu, kepada segenap masyaikh dan tulab Mahat sangat perlu memperhatikan dan merenungkan kembali segala wasiat Maulana Syekh, yang mana beliau sebagai pendiri, perancang, dan pemilik Mahat. Lebih-lebih apa yang diwasiatkan oleh beliau pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 1997 kelima para masyaikh Mahat, yakni Tuan Guru Haji Ruslan Zain, Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, Tuan Guru Haji Lalu Al-Sasri, Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LC, dan Tuan Guru Haji Tahir Azhari. Kepada kelima masyaikh ini pendiri Mahat menyampaikan wasiat lisan, yakni 1. Pelihara Mahat, 2. Teruskan perjuangan Nahdlatul Wathon, 3. Apa yang kau kerjakan musyawarahkan dahulu dengan Siti Rehan. Kenapa kita sering sebut agar kita ingat nih? Nggak malah ceritakan pesen Tanggul Bayang tadi, Ambon Duren. Lain mau saya sering menyebut Ambon Duren, Babi Tulen, dan sebagainya. Hadirin yang kami hormati, poin pertama dari wasiat pendiri Mahat bahwa kita diminta untuk menjaga Mahat. Kita diminta untuk menjaga, bukan untuk membuat Mahat berbilang-bilang. Menjaga artinya melestarikan tradisi dan kebiasaan yang ada di Mahat, yang pada akhirnya terwujudlah tujuan didirikannya Mahat, yakni sebagai laboratorium kader ulama, pendidik, dan pejuang Nahdlatul Wathon. Ini berarti bahwa Mahat hanya satu, yakni Mahat yang didirikan oleh Ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah, Mahat kita ini terus berkembang. Tulab dan tolibat bertambah banyak jumlahnya, bahkan menembus 950 pada usia yang ke-50. Waktu setengah abad tahun yang lalu banyak tolibat baru 950 buah orang ya. Nggih. Sekarang kelas 2 dia. Dan kini sudah terdapat, pada tahun ini terdaftar gelombang pertama sejumlah 780 santri, belum gelombang kedua. Mungkin kalau sudah gelombang kedua ya mudah-mudahan seperti dulu ya, yang berasal dari berbagai daerah se-Indonesia. Dan tahun lalu ada dari Malaysia. Begitu setengah abad Mahat ada dari Malaysia ya. Nah, itu Masya Allah. Hadirin yang kami hormati, poin kedua dalam wasiat ini bahwa pendiri Mahat meminta kita selaku murid-murid beliau untuk meneruskan perjuangan ini. Meneruskan perjuangan ini juga berarti menjaga NW dari tindakan-tindakan orang yang ingin memecah belah kekompakan jamaah NW dan menghambat pengembangan amal usaha
NW, menjaga NW supaya tetap berada pada garis yang ditegaskan oleh pendiri Nahdlatul Wathon, yakni kalau anak da memang setia. Nah, tergantung kita sekarang. Kalau anak da memang setia, kita lihat saja, itulah turut dan bersedia. Kalau memang setia, pasti turut dan bersedia. Menegakkan NW, ciptaan ayah da, bersama menolak iblis, yang nyata. Ondek napa kan hati pantas ngelemok pada. Kalau anak da memang setia, kalau kita memang setia, tentulah seturut dan bersedia. Ya kan dia, kan tidak setia itu berarti tidak seturut dan bersedia. Itu soalnya ambun duren, babi tulen macam-macam dulu. Menegakkan NW, ciptaan siapa? Ayah da. Siapa ayah da? Bersama menolak iblis. Malas pada menolak iblis itu. Nanti umirahanun doang, akhirnya sedang mempernasi dengan Nahdlatul Wathon, ciptaan ayah da. Ku amanatkan kepada anak da. Diamanatkan kepada kita semua, bukan dipecahkan ya. Ku amanatkan kepada anak da, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Ya harus dijaga. Tendek besi ya doang gawe. Aku pegang peta, untuk beda dua dunia sudah di pegawai dari apa-apa. Tidak apa itu persoalan malik NW, azas NW jangan diubah. Sepanjang masa, sepanjang sana, sunnah jamaah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Ya, kalau mau dunia cari, jangan rusak NW, ya. Oh, duit lah ngantuk termilih kan. Andin aku pintar bayang yang ke wajiblah nak da banyak bersyukur atas NW-mu dan maju teratur, menyebarkan ilmu dan amal mabrur secara terang, secara jujur, dan mengembangkan dan memajukan Nahdlatul Wathon perlu adanya kekompakan. Nah sekarang anak-anakku yang sudah tamat, akan tamat, sudah tamat kata tadi, ya sudah tamat ya. Nah, supaya kompak, yang sudah tamat dulu juga kompak ya. No, tuh ilmu ini kenal. Bapak enggak sebenarnya aku kemarin dek pidato. Aku mau dek kemuni nangka. Dek mek bapak diingat lamun ampok terbelik no karena NW. Ampok jadi tuan guru karena NW. Ampok apa pun jadi kita karena NW. Karena moleseh. Jangan dia pada ingat kan aku dengar pidato lembembe momot. Hebat ang dia bengak saya. Saya heran kadang-kadang. Oh saya dengar pidato, untung dia tahu pidato. Jadi kalau saya dengar pidato hebat daripada momot. Oh nek ni ingat moleseh. Ampun tahu ali betul dan karena moleseh. Bersama saya animisme. Animisme itu lain. Dia Islam, animisme. Rajanya banyak animisme, udah dia bercerita bahasanya. Cuma Saparang tidak animisme. Ngerti? Dan mengembangkan dan memajukan Nahdlatul Wathon perlu adanya kekompakan. Nah, dengar, perlu adanya kekompakan, kesatuan langkah dan kesatuan komando sebagai perwujudan dari semua ini. Maka doktrin perjuangan Nahdlatul Wathon sami'na wa ata'na harus kita tegakkan. Lagu dia paling benci dengan sami'na wa ata'na. Itu apa terjadi wali? Coba ketuaan ulama ni. Apa dasar kita jadi wali? Karena sami'na wa ata'na. Mungkin pakai guru dia gres baik kayak jadi wali. Yang dia jadi wali dia pasti tebak-bok. Kubur. Ya apa tersapaah. Renungkan wasiat Maulana Syekh, sudah masanya anak dah berbakti, membela NW sepenuh hati, memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Mari bersatu di satu barisan, janganlah suka berkeliaran, tetap bersatu bersama Ikhwan menurut pimpinan Nahdlatul. Tetapkan dirimu bersama Ikhwan, bersama pembela Nahdlatul Wathon. Jangan selalu mendengar ocehan suara orang di pinggir jalan. Kalau anakku masih mengaku, pasti kena masih. Dan yang mengaku ada
cinta kemudian badi berang apa yang cinta ranu gomba. Nah. Jadi kita lihat saja nanti mutahariyim tahajani betul kan dia mengaku atau tidak. Undang-undang perkecabang itu sudah saya teliti mahat ini wah isi bis air saya gawe NB ini perkecamatan kita undang kalau belah banyaknya mutaharijatnya yang hadir nanti seket. Kalau seket banyaknya di satu cabang yang hadir berapa? Ada 5. Nah sekarang kita lihat nanti aku menarang cuma malik kemudian dia apalagi yang Mahatma yang dulu apa gawe nah, itu sebabnya ada wasiat Moseh 3 itu. Kalau kita tidak dengungkan wasiat Moseh yang 3 itu serena jadi gawe ini. Nah, sekarang sudah ada buat NW kata Tuan Guru Bajang tadi kan ada begitu begini semakin karena arone bekepeng duit nintau di teman neraka apa kalau anakku masih mengaku saya lihat saja nanti saya mau cek banyak pengecekan saya sudah banyak kau ngeraos bahwa NW organisasimu. Kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu pastilah anakku taat 1000. Apa nama taat 1000? Dah balung lah mungkin sami ini padahal kau sami ini pasti anakku apa nama taat 1000 ya kita lihat saja nanti ya. Menurut imam kompak mudah kompak jadi mungkin ada munduran Bapak. Hadirin yang kami hormati, poin ketiga dari wasiat tersebut secara khusus mengarah ke pribadi saya untuk dilibatkan dalam seluruh aktivitas organisasi dan mahat. Kita murid-murid pendiri mahat meyakini bahwa pendiri mahat adalah seorang waliullah, bahkan seorang kutubul aktab. Kalau beliau semakin tampak setelah beliau meninggalkan kita. Sewaktu saya bersama Bang Muslim berangkat haji, kami berziarah ke Syekh Malayan dan dalam pertemuan itu beliau mengatakan bahwa Syekh Zainuddin telah dikabulkan doanya yang termaktub dalam hizib Nahdlatul Wathon yang mengisyaratkan bahwa beliau ingin dimakamkan di Baqi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ruh dan jasad beliau telah berada di makam Baqi. Itu pesan Syekh Malayan. Sesuai dengan harapannya tiap malam Jumat setelah jam 12 malam beliau menghadiri rapat para wali di Jabal Nur. Itu pesan Syekh Malayan dan pendapat beliau sangat didengar oleh para jemaah ketuanya. Ini menunjukkan bahwa derajat kewalian beliau sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga peristiwa mengagumkan yang terjadi belakangan ini merupakan pertanda kemuliaan beliau. Lalu mengapa beliau sampai mengeluarkan wasiat yang ketiga ini? Mari kita renungkan, kita kaji, kita hayati, dan saya serahkan kepada kita semua untuk mengambil kesimpulan. Di balik semua itu, saya pribadi selaku murid pendiri mahat sangat prihatin bila sampai wasiat-wasiat pendiri mahat diabaikan oleh para tulab, mutaharijat mahat, lebih-lebih lagi oleh mereka yang dibina dan mendapat ilmu langsung dari pendiri mahat. Hadirin kaum hati, para mutaharijat yang berbahagia, kita warga Nahdlatul Wathon khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Zainuddin Nahdlatul Wathon cukup Anjani cukup bangga dan bersyukur karena dari tahun ke tahun aktivitas amal usaha Nahdlatul Wathon di pondok ini terus tumbuh dan berkembang. Pada hari ini alhamdulillah kita telah berhasil menamatkan tulab talibat mahat Darul Quran wal Hadis. Keberhasilan ini tentunya berkat kerja keras dan kerjasama semua pihak, pimpinan mahat, para masyayikh, tata usaha, wali tulab, dan para tulab sendiri. Untuk itu selaku pendiri
dan Ketua Pondok Pesantren Syekh Zainuddin NW Anjani menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas semua jerih payah tersebut. Jazakumullah khairan katsira. Dan semoga pada tahun-tahun mendatang semakin banyak tulab yang dapat kita tamatkan. Kita harus terus bekerja keras dengan terus berpedoman pada prinsip dan doktrin perjuangan Nahdlatul Wathon. Hadirin dan anakku mutaharijin mutaharijat yang saya cintai, pada hari ini anak-anakku telah berhasil menamatkan satu jenjang pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin NW Anjani. Keberhasilan ini tentunya sangat membanggakan sekaligus membahagiakan, karena ini adalah salah satu cita-cita dari setiap tulab dan orang tua. Tetapi satu hal yang harus anak-anakku ingat, bahwa keberhasilan ini tentunya berkat dukungan orang lain, yakni pimpinan ma'had dan para masyaikh dan orang tua. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasihlah kepada guru orang tua anak-anak Anda, lebih-lebih lagi kepada ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku guru besar kita, warga Nahdlatul Wathon. Terus binalah hubungan baik dengan guru dan alma mater agar pipa ilmu anak-anak Anda tidak terputus. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa janganlah anak-anak Anda merasa puas dengan ilmu yang telah anak Anda terima selama menjadi santri formal. Kaji dan pelajari terus kitab-kitab kuning yang anak Anda miliki. Berjuanglah di tengah-tengah masyarakat dengan ikhlas dan istiqomah. Ingat, anak-anak Anda adalah bintang-bintang Nahdlatul Wathon. Tanamkan di hati anak-anak Anda bahwa anak-anak Anda adalah kader harapan Nahdlatul Wathon. Maka dengan menyadari ini, menyadari kader diri anak Anda menjadi kader, akan timbul kesadaran, rasa tanggung jawab dan jiwa juang yang tinggi. Dan dalam berjuang, kedepankanlah akhlakul karimah. Dengan demikian orang akan bersimpati kepada Nahdlatul Wathon. Satu hal juga yang perlu anak-anak Anda ingat, bahwa dengan selesainya anak Anda pada satu jenjang lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon, maka anak-anak Anda telah tercatat sebagai abituren Nahdlatul Wathon. Salah satu tradisi hasanah di Nahdlatul Wathon, setiap abituren diberikan hak sekaligus kewajiban untuk memberikan amal abituren pada setiap hutah NWDI diselenggarakan. Anak-anak Anda harus ingat itu. Amal abituren ini penting, artinya sebagai pengikat batin Anda dengan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon tercinta ini, dan wujud kontribusi anak Anda untuk menyukseskan dan mengembangkan amal usaha dan perjuangan Nahdlatul Wathon. Anak Anda juga harus terus ingat bahwa baiat yang telah diikrarkan selama menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon dan mengkalah wasiat ini, Maulana Syekh mengatakan, dulu banyak yang kami baiat waktu ijazah dan lima tarekat, sanggup membela selama hayat, sehidup semati sampai akhirat. Tapi sekarang jarang kulihat menepati janji, menepati baiat. Apakah masih ada yang ingat, ataukah sudah terbuang di erat? Melanggar baiat, melanggar sumpah, melanggar ikrar, melanggar perintah, tidak peduli hubungan sunnah musnah, tidak peduli Quran dan sunnah. Khianat sumpah, khianat baiat sangat bahaya dunia akhirat. Banyak terbukti, banyak terlihat, imannya mati, takwanya melarat. Selamat kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi pejuang Islam lewat Nahdlatul Wathon yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan direstui Bapak Maulana Syekh. Ingat, Nahdlatul Wathon adalah rumah anak-anak Anda sendiri. Kembangkanlah amal usaha Nahdlatul Wathon dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah. Sekecil apapun upaya untuk mengembangkan Nahdlatul Wathon akan berdampak besar bagi perkembangan agama dan negara kita tercinta. Semoga Allah mudah-mudahan memudahkan Ananda dan memberikan kesuksesan untuk
berjuang dan menggapai cita-cita mulia Ananda semua, amin. Kepada tulab tolibat baru saya sampaikan ucapan selamat datang di Pondok Pesantren Zainuddin NW Anjani dan selamat belajar di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Anjani. Beradaptasilah dengan segala ketentuan yang berlaku di Ma'had. Bila anak ada ikhlas, insya Allah pintu keberkatan akan terbuka. Diberikan juga kepada seluruh mahasiswa dan siswa baru di Ponpes Syekh Zainuddin NW dan di seluruh sekolah, madrasah dan perguruan tinggi NW di Indonesia. Saya ucapkan selamat mengikuti pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan ilmu serta keterampilan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Pada semua pihak yang telah membantu untuk keberhasilan pendidikan di Ma'had ini disampaikan ucapan terima kasih dan jazakumullahu khairan katsiran, dan mohon maaf atas segala kehilapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, amin yang bisa ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Wan